Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Nur Syifa RSUD Kabupaten Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab As-Sunnatul Mansiyah, sunnah yang dilupakan, sampai pembahasan yang berikutnya At-Tasi'u wal Ishrun, pembahasan yang ke-29, At-Tadawi bil Asal, berobat dengan meminum madu. Jadi di antara cara pengobatan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah mengkonsumsi madu murni, dan hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW. Kita bacakan hadisnya. An Abi Sa'idin, dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna rajulan, sesungguhnya suatu hari ada seorang laki-laki atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, yang laki-laki ini datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian laki-laki itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, matur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, akhi yashtaki batnah, ya Rasulullah, saudara laki-lakiku mengeluhkan ada sakit di perutnya. Faqala, maka Nabi SAW kemudian bersabda, iskihi asalan, beri dia minum dengan minuman madu murni. Kemudian setelah laki-laki ini pulang, thumma atathaniyah, tiba-tiba dia datang untuk yang kedua kalinya. Faqala, Nabi pun mengatakan hal yang sama, diberitahu untuk minum madu. Iskihi asalan, berilah dia minum madu. Thumma atahu tsalitsah, kemudian datang kepada Nabi pada ketiga kalinya. Di kali yang ketiga ini tetap Nabi mengatakan, faqala iskihi asalan, berilah dia minum minuman madu. Thumma atahu, kemudian datang lagi kepada Nabi. Berarti ini sudah 4 kali datang kepada Rasulullah SAW. Datang yang pertama disuruh minum madu, datang yang kedua disuruh minum madu, datang lagi yang ketiga perutnya saudaranya masih sakit, disuruh minum madu. Faqala, laki-laki itu berkata kepada Nabi, qad fa'altu, sungguh aku telah melakukan wahai Nabi, saudara laki-lakiku sudah aku beri minum madu. Faqala, maka kemudian Nabi SAW bersabda,
Shadaqallah, Allah itu maha benar firman-Nya. Allah tidak pernah bersalah di dalam memberikan wahyu kepada nabinya bahwa seorang yang sakit, apabila sakitnya masih dikehendaki sembuh oleh Allah, maka madu ini menjadi obat. Akhirnya Nabi mengatakan shadaqallah, Allah itu benar. Wa kadzaba batnu akhik, yang dusta dan berbohong adalah perut saudara laki-lakimu. Jadi Nabi mengatakan perutnya saudara laki-lakimu itu yang berbohong, adapun Allah tidak pernah berdusta. Maka Nabi mengatakan lagi yang keempat ini, iskihi asalan, berilah minum saudaramu itu dengan minuman madu. Fasaqahu, maka kemudian orang itu memberi minuman madu kepada saudaranya. Fabara'a, dan kemudian Allah menyembuhkan penyakitnya, sembuhlah penyakitnya. Di sini berjamaah jelas sekali bagaimana seorang yang menderita penyakit yang dirasakan di perutnya bisa sembuh dengan disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan diberi minum madu. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5683. Mohon maaf, hadis nomor 5684. Ini ada kisah nyata ini para jemaah. Dulu saya punya guru namanya Al-Ustadz Soleh Suaidi, hafizahullah ta'ala. Beliau dulu pernah tinggal di Pare di sini. Sekarang ini usianya kisaran 50 sekian. Saya sekarang 46, beliau kisaran 50 sekian. Beliau ini dulu oleh Allah diuji dengan sakit liver. Jadi kena sakit liver. Kalau sudah kambuh para jamaah, sama sekali tidak bisa melakukan aktivitas apapun juga, sampai ke masjid pun tidak bisa. Padahal beliau tinggal di pesantren, di lingkungan pesantren, di mana jarak antara rumah beliau dengan masjid itu kurang lebih ya 15 meter lah atau kurang. Tapi jalan ke masjid pun ketika livernya kambuh itu tidak sanggup para jemaah. Kemudian beliau bercerita bagaimana Allah menyembuhkan penyakit livernya. Katanya dalam sekian hari, itu enggak lama, beliau menghabiskan 1 botol madu yang ukuran itulah, ukuran madu apa namanya, sirup marjan. Itu hanya dihabiskan dalam waktu cepat oleh beliau. Setelah diminum, jadi pagi beliau minum banyak, siang minum banyak, malam minum banyak. Dan alhamdulillah Allah mentakdirkan kemudian beliau disembuhkan dari penyakit livernya, bisa beraktivitas sampai sekarang ini. Jadi ini para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana sunnah dari Nabi SAW. Dan saya pernah diopname 35 hari, bukan di sini, di rumah sakit namanya Rumah Sakit Amir Sultan di Saudi Arabia. 35 hari saya terbaring di rumah sakit. Kemudian saya tanya kepada beberapa dokter di sana. Kebetulan ketemu dengan dokter dari India dan dokter dari Saudi. Sedangkan tim dokter yang menangani saya waktu itu ada dokter dari Suriah, ada dokter dari negara-negara yang lainnya. Karena ada tim dokternya. Saya tanya kepada dokter, saya itu bukan tidak suka berobat dengan obat-obatan kimia, tapi saya tidak terbiasa. Saya itu sejak mondok hanya terbiasa minum madu, minum misalnya minyak habatus sauda, minum zaitun, berbekam atau pijat refleksi. Sudah itu, tidak pernah saya ke dokter. Sekarang saya di rumah sakit, setiap hari saya harus mengkonsumsi obat-obatan dokter. Apa boleh saya sadur? Disadur apa? Saya juga minum obat-obatan kimia, saya juga minum minuman resepnya Nabi SAW. 2 dokter dari 2 negara membolehkan, yang lain tidak membolehkan. Yang membolehkan dokter dari India dan dokter dari Saudi Arabia. Tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena resep Nabi tidak ada efek samping dan tidak menimbulkan sesuatu jika dicampur dengan obat-obatan kimia. Dan saya coba sendiri para jemaah. Alhamdulillah kemudian disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bisa kita ketahui bagaimana resepnya Rasulullah SAW. Jadi silakan pasien misalnya
Selain mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan oleh para dokter di rumah sakit ini, juga mengkonsumsi madu dari madu murni yang bisa dipercaya kemurniannya. Fa insyaallah akan didatangkan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya atau bab yang berikutnya, ats-tsalatsун, bab yang ke-30, tentang aklut talbinati, makan bubur talbinah. Mungkin di antara panjenengan sudah ada yang pernah dengar. Talbinah adalah bekatulnya gandum, bukan bekatulnya apa? Beras. Kalau bekatulnya beras, makanannya ayam. Kalau bekatulnya gandum, ini obat para jemaah. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa tahu, saya pernah tanya kepada seorang pakar kesehatan, kalau di Indonesia kita susah mendapatkan bekatulnya gandum, bolehkah saya ganti dengan bekatulnya beras? Boleh Ustaz. Terbukti ayam jarang sakit Ustaz. Berarti bekatul itu bagus. Coba dicoba para jemaah. Loh, ini kenapa? Saya sendiri para jemaah menderita, saya menderita apa? Asam lambung, asam lambung. Kalau sudah parah ya Allah. Tapi begitu saya makan bekatul, itu sembuh. Jadi seperti ayam saya para jemaah. Pagi sarapan bekatul, siang sarapan bekatul, malam sarapan bekatul. Dan itu saya lakukan berbulan-bulan. Dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh dicampur dengan sayur, silakan. Karena bekatul ini seperti bubur nantinya. Boleh dengan ayam, tapi nasinya diganti dengan apa? Bekatul ini. Kalau bapak-bapak tidak terbiasa makan bekatul ini, dikasih tambahan sedikit garam dengan gula, insya Allah seperti makan bubur para jemaah. Hanya saja buburnya agak kasar, bukan bubur yang lembut. Kita bacakan hadisnya para jemaah rahmati Allah taala. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah taala meridhai beliau, annaha kanat ta'muru bitalbinah. Sesungguhnya ibunda Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menyuruh orang yang sakit untuk mengkonsumsi at-talbinah. Talbinah tadi apa? Bubur yang dibuat dari bekatulnya gandum. Jadi katulnya gandum, bukan gandumnya ya. Kalau katulnya gandum berarti apa ini para jemaah? Ya kulitnya itu, kulitnya kemudian diselep halus. Watakul, dan beliau mengatakan, Ummul Mukminin Aisyah berkata, huwal baghidun nafi'. Bekatulnya gandum itu adalah makanan yang dibenci tapi bermanfaat. Terbukti nanti, silahkan siapa yang punya asam lambung atau mah nggak sembuh-sembuh, cari di toko-toko herbal para jemaah. Talbinah namanya. Bekatul untuk obat apa? Di Pare ada. Bekatul untuk obat penyakit lambung dan seterusnya, perut. Masya Allah. Dan sempat saya turun banyak ini, tapi saya nggak tahan para jemaah, karena makanan ini nggak enak, kita nggak familiar. Orang Indonesia itu kalau nggak makan nasi belum dianggap makan. Akhirnya saya kembali lagi ke habitat saya yang lama, makan nasi para jemaah. Padahal kalau saya mau terus itu berat saya mulai normal. Asalnya 105 para jemaah. 105 kena asam lambung, gampang sesak saya, gampang masuk angin. Begitu saya makan bekatul, berat saya tinggal 80 sekian. Masya Allah, turun drastis para jemaah. Seperti diet itu. Tapi itu tadi, saya orang Indonesia, jadi nggak terbiasa seperti ayam makan bekatul para jemaah. Akhirnya saya kembali lagi makan nasi dan gemuk lagi. Tapi alhamdulillah asam lambung ini tidak kambuh. Kalau kambuh saya langsung makan bekatul ini para jemaah. Jadi talbinah. Dan ini adalah sunnah Nabi SAW. Hadisnya rawahul Bukhari, diriwayatkan Imam Al-Bukhari, hadis nomor 5690. Demikian bisa disampaikan para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.